The Seven Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan orang yang sangat efektif, karya Stephen Covey. Apakah Anda sering merasa bahwa hidup Anda sibuk dan tidak teratur? Apakah Anda ingin menjadi lebih efektif dan bahagia dalam hidup Anda? Dalam buku ini, Stephen Covey membahas 7 kebiasaan yang dapat membantu Anda mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup Anda. Dalam dunia yang sibuk dan penuh tekanan ini, memahami dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini dapat membantu Anda mengelola waktu dan prioritas dengan efektif, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan berinvestasi dalam diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, mari kita lihat apa saja kebiasaan-kebiasaan yang dibahas dalam buku ini dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Habit yang pertama dalam buku The Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey adalah be proactive. Kebiasaan ini berarti bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita sendiri dan harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Ini berbeda dari reaktif, yaitu bereaksi terhadap situasi dan lingkungan sekitarnya tanpa memiliki kendali. Dengan menjadi proaktif, kita memiliki kendali atas hidup kita dan dapat membuat keputusan yang bijak untuk mencapai tujuan kita. Hal ini membuat kita memiliki visi dan tujuan jangka panjang dalam hidup kita dan memastikan bahwa tindakan kita selaras dengan tujuan tersebut. Habit yang kedua, yaitu begin with the end in mind. Kebiasaan ini berarti bahwa kita harus memulai setiap tindakan dan keputusan dengan membayangkan hasil akhir yang ingin kita capai. Ini membantu kita fokus pada tujuan jangka panjang dan memastikan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan selaras dengan tujuan tersebut. Ini juga membantu kita membuat rencana yang terstruktur dan memastikan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan memulai setiap tindakan dengan membayangkan hasil akhir yang ingin dicapai, kita dapat memastikan bahwa hidup kita bergerak ke arah yang kita inginkan dan kita merasa puas dengan apa yang kita capai pada akhirnya. Habit yang ketiga, yaitu put first thing first. Kebiasaan ini berarti bahwa kita harus memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan memberikan perhatian maksimal pada tugas-tugas tersebut. Ini membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan dan memastikan bahwa setiap waktu yang kita habiskan berkualitas. Terkadang, kita terpikat oleh tugas-tugas yang tidak penting atau merasa terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan. Dengan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting, kita dapat mengurangi beban dan fokus pada apa yang paling penting. Dengan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan memastikan bahwa setiap waktu yang kita habiskan berkualitas, kita dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan merasa puas dengan apa yang kita capai. Habit yang keempat, think win-win. Kebiasaan ini berarti bahwa kita harus berpikir tentang solusi
yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya kita sendiri. Ini membantu kita membangun hubungan yang baik dan memastikan bahwa setiap keputusan yang kita buat memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Terkadang kita cenderung berpikir tentang keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan orang lain. Namun dengan berpikir tentang solusi yang menguntungkan semua pihak, kita dapat membangun hubungan yang baik dan memastikan bahwa setiap keputusan yang kita buat memperhitungkan kepentingan semua pihak. Dengan berpikir tentang solusi yang menguntungkan semua pihak, kita dapat membangun hubungan yang baik dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Habit kelima adalah seek first to understand, then to be understood. Kebiasaan ini berarti bahwa kita harus terlebih dahulu berusaha memahami orang lain sebelum berbicara atau berpendapat. Ini membantu kita memahami perspektif orang lain dan memastikan bahwa komunikasi kita efektif dan membangun hubungan yang baik. Terkadang kita cenderung terlalu fokus pada pendapat dan pemikiran sendiri serta mengabaikan pendapat orang lain. Namun, dengan terlebih dahulu berusaha memahami orang lain, kita dapat membangun hubungan yang baik dan memastikan bahwa komunikasi kita efektif. Dengan berusaha memahami orang lain sebelum berbicara atau berpendapat, kita dapat membangun hubungan yang baik dan memastikan bahwa komunikasi kita efektif dan membangun hubungan yang baik. Habit yang keenam adalah synergize. Kebiasaan ini berarti bahwa kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada apa yang kita capai sendiri. Ini membantu kita memanfaatkan kekuatan orang lain dan memastikan bahwa setiap keputusan yang kita buat memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Terkadang kita cenderung bekerja sendiri dan mengabaikan kemampuan orang lain. Namun, dengan bekerja sama dengan orang lain, kita dapat memanfaatkan kekuatan orang lain dan memastikan bahwa setiap keputusan yang kita buat memperhitungkan kepentingan semua pihak. Habit yang ketujuh adalah sharpen the saw atau mengasah gergaji. Kebiasaan ini berarti bahwa kita harus berusaha meningkatkan diri kita secara terus-menerus dan memastikan bahwa kita selalu berada dalam kondisi yang baik untuk melakukan pekerjaan kita dengan efektif. Ini membantu kita memperbaiki diri kita dan memastikan bahwa kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Terkadang kita cenderung bekerja terus-menerus tanpa beristirahat, yang dapat menyebabkan stres dan kelelahan. Dengan berusaha meningkatkan diri kita secara terus-menerus dan memastikan bahwa kita selalu berada dalam kondisi yang baik, kita dapat memperbaiki diri kita dan memastikan bahwa kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Buku ini mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang efektif dan sukses dalam hidup kita. Setiap kebiasaan dapat membantu kita mencapai hasil yang lebih baik dan memastikan bahwa kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Jika kita berusaha menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam hidup kita, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memastikan bahwa kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita dapat menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam hidup kita dan menjadi orang yang efektif dan sukses di tahun ini.